Hai hai hai, makasih banget loh udah klik video ini. And jangan lupa nonton sampai habis. Hai, aku Melati Harap ngucapin terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Oke, kasus kali ini berasal dari Jember, Jawa Timur. Pertama, ada satu keluarga yang dikepalai oleh Bapak Surono, kemudian istrinya Bu Sani, dan mereka memiliki dua anak. Anaknya yang pertama itu seorang laki-laki bernama Bahar, dan yang kedua itu perempuan bernama Muha Fatin. Dan keluarga ini nih dari segi keuangan itu sangat-sangat berkecukupan, di mana Bapak Surono sendiri bekerja sebagai petani kopi. Itu per bulannya sampai 100 juta. Dan anak pertamanya Bahar itu kerja di Bali dan menetap di sana. Anak keduanya Muhafatin sebagai TKW di Malaysia. Jadi kayak yang Bapak Surono ini secara keuangan kita udah lihat banget kan, kayak wah pasti udah mantep nih, anaknya juga udah mandiri dua-duanya, pendapatan sebulan juga 100 juta gitu, kayak yang kalau secara ekonomi sudah terjamin seperti itu. Tapi problemnya itu terjadi ketika Ibu Sani ini ngerasa heran, kok suami aku ngasih uang bulanan dikit banget ya. Dia kan tahu nih pendapatan suaminya satu bulan 100 juta. Tapi kenapa dia dikasih jatahnya sedikit, kayak berkurang? Ini pasti laki aku punya selingkuhan, kayak uangnya kemana kalau bukan ada perempuan lain. Dia ngerasa curiga dan terus-terusan curiga. Dari kecurigaan itu akhirnya mereka sering berantem, dan Bapak Surono juga sering bilang, udah sana kamu cari suami lain, udah sana kamu cari suami lain. Kayak yang sering sampai si Bu Sani ini ngerasa kayak yang sih suaminya gitu kan. Dan mereka juga udah tidur pisah ranjang, kayak dalam satu rumah, tapi Bu Sani tidur di mana, Pak Surono tidur di mana, ya udah gitu. Terus si Bahar ini yang tahu juga bapaknya ada dapat 100 juta gitu loh pendapatan dari kopi, dia ngerasa kok aku juga dikasihnya dikit ya. Akhirnya si Bahar dan juga Bu Sadi ini saling curhat, saling kayak ngomong, iya Bu curiga nih, jangan-jangan si bapak punya selingkuhan. Dan Bahar juga ngerasa curiga hal yang sama Bu Sani gitu. Terus dari kecurigaan mereka ini, kayak mereka sering-sering diskusi, kayak adalah timbul rasa kebencian gitu. Terus tiba-tiba dapat kabar kalau Bapak Surono ini hilang. Setelah Bapak Surono ini hilang, kayak anaknya yang di Malaysia si Muhafatin ini nanya lah, bapak kemana? Terus si Bahar bilang, oh bapak itu nikah lagi di Lombok, dimana bapaknya dulu pernah kerja di Lombok dan sekarang bapaknya balik lagi ke Lombok untuk nikah sama perempuan lain. Nah terus si Bahar juga bilang kayak yang gak bisa lagi sekarang kita ngubungin bapak, istrinya bapak yang sekarang itu galak, pokoknya dia nggak akan ngizinin kalau si bapak ngobrol lagi sama keluarganya, yaitu ngobrol-ngobrol sama kita. Di situ Muhafatin yang kayak ngerasa kecewa, tapi kayak yang oke, baiklah kalau memang itu keputusan bapaknya gitu ya. Mungkin dia kayak yang ya udahlah gitu, marah pastinya, tapi ngerasa kayak yang bapaknya ninggalin mereka aja udah suatu kesalahan, apalagi ini bapaknya juga nggak berusaha untuk komunikasi sama mereka. Di sini tuh yang punya Slack itu cuma Bahar sama Bu Sani, itu punya Slack sama Pak Surono, sedangkan si Muhafatin ini masih aman-aman aja kan, dan dia juga jauh gitu, nggak tahu keadaan aslinya di rumah gimana. Setelah hilang 7 bulan lamanya, si Bahar ini nanya ke Ibu Sani, ibu bapak di mana, ibu bapak di mana gitu. Bu Sani selalu bilang kayak yang udah bapak kamu gak usah ditanya-tanya lagi, gak usah ditanya-tanya lagi gitu kan. Terus si Ibu Sani ini akhirnya nikah sama tetangga dia yang bernama Jumhari, dimana Jumhari ini punya istrinya itu jadi TKW. Jadi dia ngerasa kayak yang Bu Sani ini istrinya lagi, suaminya udah nggak ada dan aku juga lagi sendiri, ya udah deh akhirnya mereka nikah. Setelah mereka nikah, tahu-taunya istrinya dari yang TKW ini pulang nih, istrinya Jumhari. Dia pun cerai lagi sama Bu Sani untuk balik ke istrinya yang udah pulang dari luar negeri itu. Terus setelah
Ibu Jumhari, Pak Jumhari dan Bu Sani ini pisah, tiba-tiba si Bahar ini ngelapor ke kepala dusun. Dia bilang kalau ternyata bapak dia itu dibunuh sama Jumhari dan juga ibunya yaitu Bu Sani. Kronologi kejadiannya, Bahar bilang, bapak saya datang ke rumah dan kebetulan saat itu Jumhari dan Bu Sani ada di dalam rumah lagi selingkuh. Dikarenakan kepergok, akhirnya terjadilah perkelahian. Bu Sani sama Jumhari itu kan berdua, sedangkan Pak Surono ini sendiri. Dan akhirnya Pak Jumhari ini ngehajar Pak Surono dan meninggal. Setelah meninggal, mereka naruh kerangka Pak Surono itu di dalam rumah, dan di dalam rumah itu mereka gali, udah siap itu ditimbun, dan di atasnya mereka bikin musolah di dalam rumah. Terus ditangkaplah Bu Sani ini. Setelah ditangkap, Bu Sani bilang pengakuan yang berbeda. Dia bilang kayak gini, yang bunuh itu bukan Jumhari dan saya, tapi Bahar, karena Bahar marah sama Pak Surono. Di malam kejadian itu, si Bahar ini pulang dari Bali, pokoknya dia debat sama Pak Surono. Jadi ini kayak, tadi kan Bu Sani yang dibilang ngebunuh, sekarang Bu Sani bilang kalau Bahar yang ngebunuh gitu, kayak yang apa-apaan ini gitu. Dan kesaksian Bu Sani saat Bahar pulang dari Bali, dia debat sama Pak Surono, akhirnya dia bilang gini sama ibunya, ibu mana cepet ambil besi gitu kan, diambilin sama ibunya palu. Tapi kata Bu Sani dia itu kena ketakutan, jadi dia ngikut aja gitu loh perintahnya si Bahar. Setelah itu, setelah Bahar ngelihat palunya, dia bilang ini kekecilan, diambilin lah linggis sama Bu Sani. Dan setelah itu Bu Sani keluar, Bu Sani diem, si Baharnya masuk ke kamar Pak Surono, dan Pak Surono pun langsung dipukul sampai tewas. Setelah tewas, Bahar narik Bapak Surono ini, digali kuburnya, dan kemudian ditanam dan di atasnya dilapisi pakai semen. Dia balik lagi ke Bali. Setelah dia nyampe Bali, Ibu Sani ini nelpon, Bahar, ini kayak timbunan yang dibuat Bahar itu tuh kayak nggak bagus gitu, udah mulai retak-retak. Akhirnya Bahar balik lagi dari Bali dan dia nyemen lagi, dan akhirnya jadi musola. Jadi ini punya dua versi. Menurut Bahar yang bunuh itu Bu Sani sama Jumhari, dan menurut Bu Sani yang bunuh itu Bahar. Dia cuma ketakutan dan akhirnya dia ngambilin besi buat Bahar karena dia ngerasa dia terancam. Akhirnya inilah interogasi lah Jumhari kan, dan Jumhari memberikan kesaksian, saya nikahin Bu Sani itu karena Pak Surono udah nggak ada lagi, dan saya nggak ada yang namanya perselingkuhan. Jadi pure benar-benar Pak Surono pergi baru saya punya hubungan sama Bu Sani. Selama Pak Surono masih ada, saya nggak pernah berhubungan sama sekali sama Bu Sani. Dari situ, dari hasil interogasi dan setelah dilakukan pemeriksaan, akhirnya Pak Jumhari ini dinyatakan tidak bersalah. Dan yang bersalah adalah Bahar dan Bu Sani. Karena menurut kepolisian, keterangan Bu Sani ini kayak yang masih aneh, dimana dia ngerasa kata dia diancam sama Bahar. Harusnya kalau dia diancam, dia bisa teriak kayak, dia bisa apa kayak, ini dia malah ngikutin permintaannya si Bahar. Padahal di situ dia punya kesempatan buat kabur gitu loh dari rumahnya untuk keluar sebentar, teriak ke warga-warga setempat, tapi dia malah ngikutin. Dan ada motif rasa benci yang sama, dimana Ibu Sani ini udah cemburu banget, udah ngerasa nggak dihargai di hubungannya, dan Bahar ngerasa bapaknya ini nggak adil gitu. Jadi kayak mereka ini punya dendam yang sama Pak Surono, sampai akhirnya merencanakan pembunuhan. Tapi orang bingung, kok Bahar bisa ngaduin ini sih ke polisi? Harusnya kan
Kalau mereka ini nggak ada yang, misalnya Bahar ini nggak ngadu gitu pertama kali ke kepala dusun, pasti nggak ada yang tahu. Pasti orang-orang taunya kalau Pak Surono ini kabur ke Lombok untuk istri barunya. Ternyata Bahar melakukan itu semua biar dia menguasai hasil kopinya. Setelah Pak Surono ini meninggal, dia ngerasa kalau hasil kopinya itu masih nggak sama gitu, masih sedikit gitu untuk dia. Dia ngerasa kalau Bu Sani sama Pak Jumhari ini make hasil kopi itu lebih banyak. Dia tetap nggak adil, kayak yang lah Pak Surono udah meninggal kok saya tetap dapat penghasilannya sedikit. Akhirnya dia mau joblosin Bu Sani sama Jumhari biar dia 100% mendapatkan penghasilan dari kopi itu. Kayak yang Muhafatin yang dapat kabar itu kayak ngerasa, ya Allah, gimana sih ibu sama abang dia yang ngebunuh bapaknya, kayak yang ini keluarga macam apa gitu. Dimana si Bahar juga yang aduh, karena serakah dia pengen bapaknya meninggal terus ibunya masuk penjara, jadi dia top, dia penguasa di rumah itu. Thank you buat kalian yang udah dengerin cerita ini. Tolong ambil pelajaran yang ada di dalam setiap cerita, karena semuanya itu memberikan nasihat agar kita nggak melakukan hal apa yang mereka lakukan. Sebuah kesalahan adalah pembelajaran bagi orang untuk tidak melakukannya. Bisa kali subscribe. Iya dong, mau dong. Iya ya, oke. Thank you, makasih. Subscribe loh, bener ini.